Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imran Saputra, absen 9, NPM akhir 0010, kelas 4A reguler. Saya akan menjelaskan proses beracara dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan. Pertama, pengajuan gugatan. Tahap pertama yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat. 2. Tahap pembacaan gugatan berisikan jawaban, replik, dan duplik. Apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan sepanjang tidak merubah pokok gugatan. Bahkan lebih dari itu, pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua, kesempatan tersebut diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Setelah pembacaan surat gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Jawaban yang dibacakan tersebut dapat berisikan hanya bantahan terhadap dalil-dalil gugatan itu saja atau dapat juga berisikan bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Bahkan lebih dari itu, dalam jawaban dapat berisi dalam rekompensi apabila pihak tergugat ingin menggugat balik pihak penggugat dalam perkara tersebut. Acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Replik merupakan penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat, sedangkan duplik penegasan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Sedang dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada duplik akan jadi jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara antara pihak penggugat dan tergugat. Apabila jawaban tergugat terdapat eksepsi mengenai kompetensi pengadilan, yaitu pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR atau pasal 162 RBG, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut. Dalam tahap kedua ini sudah dapat kita lihat bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang sama dalam mengemukakan suatu pertahankan dan membantah suatu gugatan terhadapnya. Kesempatan yang sama juga akan kita lihat nanti dalam tahap pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Majelis hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sehingga terjadi perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut, nantinya majelis hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang akan diperkarakan, hukum acara perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan, yaitu disebutkan dalam pasal 164 HIR atau pasal 28 RBG, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tahap putusan. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya dikatakan suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.